Sosialisme perhatian Bapak Ibu tamu undangan, acara ujian promosional akan segera kami mulai. Sidang Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Inyoman Kembar Bagiarte SAG MSOS dimulai. Ketua sidang dan para anggota Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Universitas Hindu Indonesia Nusantara Janarita Hadirin dimohon duduk kembali.
Sidang Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama, Segi dan Budaya Universitas Hidup Indonesia dengan acara Ujian Promosi Doktor Saudara Inyoman Kembar Bagiate SAG Emsos dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, Om Swastiastu, Bapak Promotor dan Co-Promotor yang saya hormati, Bapak-Bapak Dewan Penguji, para guru besar yang juga saya hormati, kita final kita sampai sambung datang lauhin mengenalkan mustika yang ketiga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teristimewa untuk Bapak Nyoman Kemar Bagiate SAG Emsos yang berbahagia. Selamat Bapak. Baik, dengan mengucapkan apabila masuk sidang akademik ujian terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Indonesia dengan acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara Inyoman Kemar Bagiate SAG Emsos, saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya, izinkan saya bertanya kepada Saudara Promominus, apakah Saudara Promominus sudah siap untuk mengikuti ujian promosi doktor? Om Swastiastu, yang terhormat Presiden atas hasil yang ini saya siap untuk mengikuti ujian promosi dokter. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan Promovinus kepada hadirin. Kepada yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Gede Dr. Gunung S, kami persilakan. Om Swastiastu. Pimpinan sidang dan seluruh anggota Dewan Penguji serta hadirin yang telah hadir di ruangan ini yang kami hormati dan banggakan. Teristimewa Saudara Promovinus, izinkan saya memperkenalkan Saudara Inyoman Kembar Bagiate SAG Emsos. Tempat lahir di Gianyar 15 Maret 1960. Agama Hindu. Pendidikan formal S2 di Universitas Hindu, S3 program doktor juga di Universitas Hindu. Orang tua bernama Inyoman Sobro dan Iketut Tumbuh. Nama istri Nipade Rusmini. Nama anak-anak Iwayan Wijaya STME. Yang kedua, Dr. Hewan Imade Yogo Bidu Pradana MSI. Nomor 3, Inyoman Prana Jaya Semadi SM. Dan Niketut Danwatari Sarjana. Pengalaman kerja yang bersangkutan bekerja pernah sebagai kepala bidang bengkel PT Pupuk Kaltim sampai pensiun. Tahun 2000 sampai 2009 sebelumnya penugasan di perusahaan Belanda DSM Melamin. Sebelumnya lagi 1982 sampai 2000 karyawan PT Pupuk Kaltim. Pengalaman organisasi sejak tahun 87 sampai 2017. Pemangku Puro Buana Agung Bontang, Kalimantan Timur.
Tahun 2018 sampai sekarang pemangku Pura Budo Ireng Mitra Gianyar. Tahun 2018 sampai sekarang juga pemangku Pura Dalam Mitra Gianyar. Dan sejak 2019 sekarang sebagai pelatih yoga Pasaraman Budi Pekerti. Saya kira itu hal penting yang ingin saya perkenalkan mengenai tentang Promo Pentus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Saudara Inyoman Kumar bagian SAGM SOS sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Ikhtun Sudo MSI selaku ketua, saya sendiri. Yang kedua, Profesor Dr. Rido Bagus Gede Tribuno MS selaku promotor. Yang ketiga, Dr. Inyoman Sudanto SAG MSI selaku co-promotor. Yang keempat, Dr. Dr. Speja SST MSN selaku anggota uji eksternal. Yang kelima, Profesor Dr. Yang kelima, Profesor Dr. Iwayan Supayasa MSI selaku anggota. Dan yang terakhir, Dr. W.A. Sidlu Kitanana SSM Bung selaku anggota. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Bu Benus untuk memaparkan misi destinasi selama 15 menit dimulai sepak pedel membunyikan tongkat kebesaran tanggal dimulai. Dan pada Saudara pedel, saya mohon untuk membunyikan tongkat kebesaran sebagai tanda awal dan tanda berakhirnya masa pemaparan. Om Swastiastu, yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari penguji. Oke, izinkan saya untuk memaparkan tentang disertasi yang saya lihat, yaitu makna konstruktif kekerabatan perspektif tantrik siwaistik Inuman Rumah Yanta NIM 230 10 20 30 program studi dokter ilmu agama dan budaya bagi sebagainya. Ya, latar belakang Peralatan Bawang Rangga mengatur problematologi dan teologi siwaistik serta memiliki daya estetik religius medisi. 2. Sejumlah problem serta keberadaan Bawang Rangga dapat mengeneralisasi secara mendalam. 3. Kekerabatan Rangga di sejumlah dasar mitra, khususnya di sana mitra memiliki corak teoestetik yang tampak lebih murni. Teks. Rumusan masalah. Mengapa Barang Rangga mau menggunakan kekerap ketika upacara nampak pertiwi di desa adat Mitra Gianyar? Terus bagaimana ritual pembuatan dan makna konstruktif bentuk kekerap Barang Rangga? Apa implikasi daya estetik rasa linguis medis kekerap terhadap kehidupan sosiologis medis desa adat Mitra? Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk memahami keberadaan Barang Rangga sebagai simbol fokus pemujaan manusia. Dengan khususnya menganalisis faktor penyebab Barang Rangga menggunakan keterangan. 3. Menganalisis serta proses pembuatan dari makna konstruktif kekerap Barang Rangga. Nomor 3. Menganalisis implikasi daya estetik rasa magis religius kekerap ketika upacara nampak pasti. Ya. Manfaat penelitian, manfaat teoretik, mengembangkan ilmu diri yang bidang ilmu agama khusus Brahma Widya aliran Tantra Siwa itu. Manfaat praktisnya, agar memiliki pandangan keyakinan transmedik dalam pengujian dan Barang Rangga. 2. Menjangan keliru tafsir bagi yang tidak sepaham dengan penghayatan Barang Rangga. Nomor 3. Bahan pertimbangan ilmiah bagi para peneliti. 4. Sumber inspirasi bagi para praktisi seni yang tertarik terhadap daya estetik religius medis Barang Rangga.
5. Pemaju wisata dalam menjelaskan keberadaan orang Belanda. 6. Menambah referensi kepustakaan Bali. Next. Kajian pustakanya Swastika 1997 tahun sarang dalam tradisi Bali. Dana 2010 Barong Tapkan Barong dalam peristiwa tamat pergi. Karsana 2012 tari Barong ke dalam Belanda. Ucapan dalam upacara apa Caru Sasi Kedang di desa Pekalongan Kerja, Kota Denpasar, Resepsi Agama dan Budaya. Next. Widaya Bandung 2014, Barong Putih Seraya, Ardana Dikata 2015, Cawan Merah dalam Batak Bali, Subrata, Barong Lalawa dalam agama dan budaya Hindu Bali. Kajian pustakanya, Subagio, ritual tancik ngereh dalam budaya Bali. Wirawan berlarang bareng dalam Prada dan dalam Dewi Karibius masyarakat Hindu Bali. Wirawan pemerintahan drama tari calonara di Kota Denpasar, perspektif estetik hidup. Nadia dan Kakak 2021 kajian karakter visual bernama Barong dan Rana dalam pengambilan perspektif kreatif. Balimor 2012 kisah calonara sebagai inspirasi penciptaan karya lukis. Deskripsi konsep makna mutanjik dalam perspektif tantrik simastik, maka kucunjik menarik membantu menemukan pemahaman yang diharapkan sebagai pengetahuan untuk memahami kekerap sakral pada umumnya menggunakan lukisan raja berupa wijaksana, model lukisan manifestasi Tuhan yang dipuja serta dewata nama sanga, naga dan dapi. Ketiga, ajaran tantra merupakan transformasi ajaran Weda, yakni paham yang mengutamakan berjalan sebagai pembangkit bakti yang disebut Weda Karma Kanda. Landasan teori, ya. Teori struktural semiotik secara sakral baik wujud, fungsi dan makna pada tanda keterparolan saling berhubungan dan berkaitan. Teori yoga tantra silastik, yoga tantra artinya menyatukan diri dengan hakikat alam semesta dengan menggunakan sarana suci berupa berbagai pemikiran simbolik yang fungsional dan mampu jalan bakti untuk mencapai tujuan. Teori rasa dalam konsep seni yaitu pengalaman estetik berupa emosi yang dibangkitkan oleh lingkungan dan situasi estetik. Analisis simbol dilakukan dengan mengaplikasikannya teori simbol yang diletakkan dalam buku teori simbol 2012-13. Ini model penelitian dan kerangka berpikir. 3 permasalahan pokok dalam penelitian ini. Mengapa Barong Kanda menggunakan keterangan? Bagaimana proses ritual dan bentuk keterangan? Apa implikasi penggunaan keterangan? Ketiga permasalahan ini dibedah dengan 3 teori, yaitu teori semiotik, teori tantra silastik, dan teori rasanya. Metode penelitian. Rancangan penelitian jenis penelitian kualitatif, interpretatif dengan operasional teori bersifat atletik. Lokasi dalam budget penelitian, desa adat Minjel dan desa adat yang mengusung Barong Kanda di sekitar Kelurahan Dutra Agungnya. Jenis data kualitatif melalui teks keterangan Barong Kanda, hasil wawancara dan studi dokumen. Sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui referensi seperti buku, karya ilmuwan, maupun hasil karya terdahulu, jurnal ilmiah. Metode penelitian. Pengumpulan data 3 metode yaitu teknik observasi, teknik wawancara mendalam, dan studi dokumen. Instrumen penelitian, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Teknik analisa data terdapat beberapa langkah. Mengidentifikasi simbol pada keterangan Barong Kanda dan mengkategorikannya melalui menafsirkan makna pada simbol itu. Penyajian analisa data disajikan dengan teks naratif, deskriptif, dan terstruktur. Faktor penyebab Barong Kanda menggunakan keterangan. Faktor mitologi, adanya sumber gambar dalam gambar yang mengandung mitos yang mengacu pada teks tentang mitologi. Faktor teologi, adanya unsur pengaruh tantrik simastik dalam keterangan yang tersurat pada aksara suci, gambar-gambar mistik yang menunjukkan bahwa agama Hindu Bali banyak dengan paham siwa. Faktor estetik, adanya estetika alur cerita pada ketutur calon. 4. Faktor budaya, adanya antara Barong dan Rando nampak berkelahi saling menunjukkan kemisalan. Namun dari sisi lain terlihat bahwa Barong dan Rando selalu berdekatan. 5.
faktor psikologi, adanya paduan antara ilmu unsur yaitu mitologi, geologi, estetik, budaya, dan psikologi. Secara aplikasi menimbulkan rasa yang diharapkan, yang disebut nawa rasa. Nih, atau penyebab orang-orang menggunakan bukan ya. Transformasi ajaran Tantra menurut Avalon 1990. Tantra adalah ajaran spiritual kuno Hindu yang diyakini pada mulanya diajarkan oleh Dewa Siwa kepada istrinya Dewi Uma atau Parwati atau Sakti dan putranya Kumara di pertapaan Gunung Himalaya. Ajaran Tantra merupakan informasi ajaran Veda yang dipaham yang mengutamakan kerja sebagai kurban suci, bakti yang disebut Veda Harmakana. Faktor doktrin dan sebagainya. Dalam memahami kultur yang artinya kaitannya dengan Siwa dan Sakti selalu dihadirkan aksara angkat Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kegerak orang-orang mempunyai kesamaan dalam memahami makna. Namun pemahaman tersebut tentu melalui proses yoga, melalui pengelukuran aksara dari asintia yang tak terbayangkan sampai jembatan untuk menambah pemahaman keberadaan Tuhan melalui proses berpikir Siwa dan Sakti. Faktor penyebab orang-orang menggunakan kerak, faktor seni budaya dan warisan. Estetik orang-orang ajaran Tantra pertama kali itu dilakukan di Gunung Himalaya, tempat salju abadi tradisi suci penuh dengan tradisi bahasa. Tari sakral, nama pertiwi, ritual nama pertiwi di desa dan desa merupakan tradisional. Ada agama yang dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu sampai sekarang. Setiap penemuan kilap saksi terima di dalam ritual tersebut melibatkan hampir seluruh lapis masyarakat termasuk pendeta, pengirim, sekemaro, dan budaya. Yakni masyarakat Bali sebagian besar berlatar belakang agama Hindu. Banteng merupakan sarana yang merupakan bentuk sujud bakti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Indonesia Dewiya. Senada dengan pendapat tersebut, Atmaja 2017 menyatakan bahwa apapun ritual umat Hindu di Bali pasti menggunakan sarana mantan. Hasil pembahasan. Proses dakwah sulit keterbaruan. Proses pacaran pembuatan kekerat di desa ada. Gitu. 1. Meminta petunjuk dari Tirio pada waktu yang dianggap baik dan berdasarkan arang dan sulit catatan. 2. Matur keliling di pura yang menyusun batu random dengan usaha mantan. 3. Mandala atau tempat yang dianggap suci untuk membuat seperti merajang pulau. Kalau yang dianggap baik dalam membuat kekerap umumnya pada agama suci. 5. Proses pembuatan kekerap tidak terpisah dari penggunaan mantra dan aksara suci. Mulai dari tahapan pembuatan hingga proses akhir. 6. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan kekerap meliputi kain kasar, pulpen dan alat-alat lainnya yang harus dalam keadaan baru dan telah melalui proses pacaran. Proses memasuk parti kegeran bangunan. Memasuk parti kegeran merupakan suatu kesatuan dengan upacara memasuk parti bangunan yang dilakukan dengan sarana banten pemelaspas melalui prosesi pengulapan dan mayastika yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi mereka sebagai bentuk pembuktian ada atau tidaknya roh dalam bangunan dan Memasukkan kegeran dan dari bangunan. Memasukkan kegeran, setiap kegeran yang sakral penting untuk dilaksanakan secara cepat sebagai bentuk permohonan kehidupan wadahnya bertanggung terhadap kegeran bangunan sebagai tahap akhir dari proses sakralisasi yang diawali dengan proses pembuatan kegeran bangunan yang tak terpisahkan dengan bangunan. 2. Ngerihan orang. Ngerihan adalah suatu kegiatan sakral sebagai wujud penggunaan yang saya dapat diartikan sebuah alat mistik yang erat kaitannya dengan jimat. Kekerap salah satunya adalah bagian dari yang dijadikan sebagai pelengkap barang rasa. Napa pertiwi di desa dan desa. Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada manis kodalan dengan barang sesuatu yang bersolak, rangda dan ragu menangi dengan meragakan kerja sebagai berikut. Dan diyakini oleh masyarakat bahwa kekerap rangga tersebut dapat mengusir roh jahat yang mengganggu keharmonisan masyarakat desa adat dan Gianyar. Jadi kesimpulannya,
Faktor penyebab Barong Lama menggunakan kekeran meliputi faktor mito, teologi, kekeran Barong Lama, faktor seni budaya, dan warisan dari faktor budaya. Proses dan makna positif kekeran meliputi proses upacara pembuatan kekeran di desa adat kita, didapatkan proses pemasumpati kekeran. Implikasi daya rasa religius medis kekeran Barong Lama terhadap kehidupan sosial religius masyarakat desa asli kita. Ialah meliputi memfasilitasi kekeran dan meresen serta melakukan aktivitas. Kemajuan dua. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi seni melalui ide-ide temuan baru yang bersumber dari tradisi, mitologi, filosofi, serta lontar swagama, purwaka bumi, purwo bumi tulang. Temuan teoritis dalam penelitian ini diidentifikasi kekeran kosong dalam arti sama dengan kekeran Aciritia ditemukan di desa adat Bedro dan di desa adat Labato, mengacu pada teori simbol atau senian cara grafis karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dalam teori tantra siwajit ditemukan beragam ukuran kekeran, namun yang paling dominan ukuran 120 kali 120 dengan maksud jatuh pada gedok. Ada juga ukuran 100 cm ditambah 2 guli, kurang lebih 2 cm. Setiap kekeran dibagi 12 agar jatuh pada gedok, berorientasi pada lontar asta salbumi. Bagi 9 setiap ukuran tanah untuk pemedap. Dari apa? Yang diungkap oleh Mohin Rata. Mohon maaf, waktunya habis. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa kita sekarang akan masuk ke ruang ujian yang diisi dengan acara diskusi selama kurang lebih 40 menit. Untuk itu, kepada Saudara Bedel dimohon untuk memberikan tanah awang dan tanah akhir setelah 40 menit proses diskusi dilaksanakan. Yang kedua, tanpa mengurangi hak para penguji, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistika disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian Dr. Tutup. Untuk selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati untuk menyampaikan pertanyaan, sanggahan, atau mungkin juga saran kepada Saudara Promopedas. Sebagai kesempatan pertama, saya mohonkan kepada yang saya hormati Bapak Dr. Ketut Sutejo SST MFM selaku anggota penguji eksternal. Pada Pak Dr. Ketut, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan yang seorang pimpinan sudah besar sudah yang saya hormati dan itu juga Pak ini luar biasa. Situasinya religius tadi, tapi yang lain tadi berbeda dengan perhatian yang lebih religius ini religius. Selamat bagi Bapak Kepala, Bapak teman-teman kami itu mudah kita ingin meningkatkan secara pendidikan. Baik, saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa saudara berbeda Promopedas dalam konteks penelitian yang disebut teman-teman tersebut karena jadi judulnya sangat menarik karena ini antara agama religius mistik ini kita alami semua. Seni seperti itu juga bisa disahkan, entah dia seni entah dia ini sangat luar biasa.
Tapi di bidang seni, makna konstruktif sangat menjadi mudah karena istilahnya adalah mereproduksi sebuah karya seni. Jadi dia berupa suatu ciptaan. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan rumusan yang berubah. Rumusan yang berubah. Jadi variabel makna konstruktif sangat menarik bagi saya. Tentunya pertanyaan saya mas ada secara konstruktif ketika saudara mengatasi permasalahan dua hal dalam konteks konstruktif yaitu membangun kembali kekerangan dan kemudian mengetahui yang membina sesuatu sebagai sesuatu yang meyakinkan. Mungkin dua hal waktu sama siapa. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Stejo SST Ensos. Ya, pertanyaan pertama, makna konstruktif negara umum. Itu baik. Makna bukan. Makna konstruktif kekerap barang-barang. Di dalam kekerap itu terdapat ajaran dan tradisi masjid. Kenapa? Karena di sana ada nama Raja, ada aksara Pongkayo di sana ada. Kemudian di situ ada simbol-simbol mistik naga, ya. Ada namanya banyak di situ terdapat gabungan antara sastra-sastra yang itu yang perlu mencari makna. Jadi terakhir kekerabatan itu mempunyai letak tempat yang teratur, mempunyai ruang lingkup yang jelas dan saling berkaitan, sehingga teori semiotik ini yang dianggap dengan simbol akan menjawab semua simbol. Adanya di sana konstruktif keterparuhan itu dikonstruktif terus dievaluasi, ada nilai, ada kognitif dipikirkan bahwa ada ekspresi baru menemukan makna. Jadi maknanya itu keseluruhan, artinya untuk melindungi, menutupi dan menjaga kesucian daripada barang-barang. Juga disebut kerap atas. Bali mengacu pada mitos-mitos pembangkang bumi, mitos tentang Simogamo itu disebut kekerabatan. Itu yang maknanya seluruhan kekerab itu adalah untuk mencapai, untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, keseimbangan, dan keyakinan. Itu yang pertama yang saya kedua. Yang kedua apa? Masukan secara konstruktif ketika dalam menemukan permasalahan. Kekerab itu kalau kita lihat itu adalah mempunyai, karena itu simbol Tuhan yang sifatnya universal, dan di situ ada semua secara ontologi ada, dan bisa untuk kemana saja. Sebagai penguatan juga bisa. Sebagai untuk di situ ada unsur-unsur senjata di masa dalam misalnya sudah ada di sana, sebagai perlindungan, sebagai kepemimpinan juga ada di situ. Sebagai lengkap sekali juga itu adalah merupakan simbol Tuhan. Kemudian dikonstruksi yang sifatnya transenden, ya sifat Tuhan, sampai menemukan yang sifatnya imanen. Dari imanen itulah
kognitif itu bekerja untuk memikirkan, saudara. Jadi dari eka menjadi aneka, bukan dari aneka bisa naik dari atas. Kalau transenden sudah melihat, oh ini kekerap acinia, orang sudah tahu itu Tuhan. Tapi kekerap ada banyak macam. Ada kekerap yang namanya kekerap itu ada 5 kekerap putri, ada kekerap Pandra, ada kekerap banyak gitu. Ya, kekerap yang selain itu ada yang sifatnya imanen, itulah yang butuh dengannya. Termasuk kekerap putri itu sampai menemukan maknanya berkaitan dengan pertanyaan dari makna sampai kekerap itu. Sekarang kekerap itu juga simbol daripada dewa-dewa yang bersumber daripada Olkaro itu adalah yang paling tinggi di kami, yang bersumber dari dua elemen sembilan dengan yang mereka ambil dari suara itu air cetana dan aceh siwa dan pertemuan baru bisa dapat dirasakan. Setelah dapat dirasakan, dapat didengar, dapat dirasakan, karena ada pertemuan di sana, muncullah aksara angkuman yang dalam arti itu adalah satwa rajas tamas. Jadi satwa rajas tamas itu muncul di mata Nawang Sanggar, muncul yang aneka. Itulah dari aneka itu banyak kemudian diramu lagi, diatletikkan lagi, patungan lagi sampai menemukan makna dari itu sebagai penguatan dengan memakna, memaki. Banyak sekali gunanya, karena memang itu alam semesta. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Sekejang, karena masih ada waktu ya Pak, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertanyaan saya sesungguhnya mengarah kepada pengalaman ini maaf nih Romo Bagus adalah seorang mangku, jadi apa praktiknya pasti bisa ya. Jadi sekarang empirik dari bagaimana membangun dan bagaimana tanggapan masyarakat dari hasil itu, maksud saya ini ke depan kan untuk memberikan seperti apa kira-kira secara empirik ada masalah atau bagaimana cara Saya silakan. ya secara detail karena memang saya banyak terjun di bidang ini juga banyak ini ya. Tokoh masyarakat saya undang ya dengan apa adanya ya. Ketika saya mengalami masalah di dalam di desa misalnya, ketika religius daripada kekerap ini, ketika keraus ada juga yang sifatnya yang bandel gitu ya, yang bandel susah dijelma. Itu dengan cara yang sebelah ini belum ada, tapi itu kanker itu berfungsi untuk ya, agar cepat bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, saya juga punya pengalaman berdasarkan daripada perjalanan aksara itu, sebuah pengalaman ada orang asing yang mengatakan tolong saya dibantu, saya mau ini. Begitu saya dengan tiba-tiba saya melihat apa yang ada di sekitar saya. Ternyata ada lekasan. Saya ambil lekasan itu. Saya tahu bahwa lekasan itu ada unsur dari aksara panggung mereka. Kemudian apa lagi? Saya melihat itu ada benang. Saya sih benang Trina. Terus ada semua ada uang bolong. Itu juga bagian daripada yang tanriti. Satu ada tulisnya sal, bang, dan hati. Itu sudah mengacu pada pancagrama. Kemudian bulangnya itu saya mengartikan itu adalah milik siwa. Sasukkanlah itu dijahit, kemudian segera dijahit.
begitu kekuatan daripada keyakinan dikasih dia orang asing itu orang lain banyak itu kejadian. Saya kasih apa yang terjadi? Begitu dihargai sampai 2 juta. Saya kaget. Begitulah budaya kita yang terpendam selama ini yang tidak pernah. Masih banyak dengan memberikan benang dan pada tamu yang sekarang sebelum di depan 10.000. Tapi saya satu setengah jengkal bisa dikasih uang 200.000. Dari mana itu? Karena diberikan keyakinan, diberikan maknanya, diberikan spiritnya. Sampai tadinya meyakin ternyata dengan dibeliting dikasih apa ya? Dan dia juga mengatakan manusia nyaman. Nah, itu yang saya harapkan di masyarakat itu, bukan hanya sekedar, tapi mengerti makna. Apa maksudnya di Tuhan? Kita simulin itu sangat penting sekali itu aja. Baik, terima kasih. Untuk penguji berikutnya, saya persilakan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wayan Sukayasa MSI selaku anggota penguji internal. Silakan, Prof. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang, penguji internal dan penguji eksternal. Yang saya hormati para penglingsir Sanerau menawi saking mitra puniki pakaian sampun diketahui keluarga Ibu Mangku, anak-anak, ya, saudara beliau yang kemarin mana? Kebetulan dia yang paling berbahagia tentu saudara Nyoman Kemar ya, bisa dalam waktu yang cukup cepat menyelesaikan studi S3. Kalau tadi pertanyaannya sudah sangat kritis, kali ini saya ingin Mangku Bagiarto menembangkan salah satu tembangnya saudara kutip di halaman 191. Seorang pemangku juga harus bisa memantra, bisa menembang, menghitung, kawin kan itu ya. Itu satu ya. Tapi yang bersifat akademis satu. Barong Raine itu wujudnya raksasa, demonis. Tariannya juga bernuansa serem, menakutkan. Hal ini sering disalah tafsir, dipikirkan secara negatif oleh sejumlah orang, terutama dari yang non-Hindu ya. Mereka mengatakan atau bertanya apakah masyarakat hidup di Bali memuja setan, itu kan, memuja iblis. Oleh karena itu, saudara Mangku mencoba menerangkan teologi Barong Raine dengan menganalisis kekerab sebagai sebuah teks yang mengandung aksara suci baik itu wijaksana maupun mudri. Selain itu juga gambar Sang Hyang Wicit, gambar Durga Murti, gambar Kluwung Geni, gambar geni dan yang lainnya juga senjata Dewa dan Nawasanga kan. Nah, di dalam judul saudara mengatakan makna konstruktif. Ya, makna konstruktif. Bagaimana saudara mengkonstruksi makna-makna aksara itu sampai saudara menemukan makna
teologis Barong Rando itu adalah perwujudan siwa umat. Sampun. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wayan. Saya kira ada dua hal yang disampaikan oleh Prof. Wayan Supriyasa. Yang pertama, saudara Prof. Venus diminta untuk menemankan lagu yang ditulis dalam halaman 130 ya. Yang kedua, ini pertanyaan sifatnya akademis. Mungkin sudah saudara lihat, silakan di kanan. Om Swastiastu yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Supriyasa. Nah ini pertanyaan tembak. Ini betul ada sekosanti di sini. Terus terang saya belum pernah mengembang di desa, belum pernah. Belum memang. Nah ini adalah sesuatu yang kerja juga ini, apa yang dusunnya di Karo itu. Tapi karena saya sudah banyak mengutip bidangnya dari Kantor Taman dan Prof. Supriyasa, mau tak mau harus saya menomor gitu. Ya untuk itu, tapi terkait dengan apa teman itu terkait dengan kekerab. Ya tadi kekerab itu identik dengan siwa dan nagungga ini identik dengan unsur negatif gitu. Negatif itu apa? Leak gitu. Leak. Nah, di sana ada yang namanya siwa, ada yang namanya tantra, dewa tantra ini mempelajari tentang kedewatan, umumnya ajaran para pendeta. Itu nanti dikembangkan di sini. Terus yang kedua ada ajaran wira tantra, itu kepemimpinan itu memang harus memimpin bagaimana, harus sakti, harus kuat dan harus berwibawa kan gitu. Itu memang karakternya. Terus ada yang pasutan adalah yang sifatnya merusak. Salah satunya leak itu yang destino. Nah itu semua itu leak. Leak itu artinya merangkai aksara tadi itu, memadukan aksara itu secara adjektif, satu menemukan. Nah itulah digunakan untuk ngelincang aksara, meletakkan aksara. Untuk itu saya akan memulai gedak-gedak dalam hati. Apa benar? Maaf nih ketua santi ini karena yang tidak telat ini mudah-mudahan bisa di. Nah ini apa namanya hukumnya silo yang berkaitan dengan Mayuk babuasa wagiman tantrane dagi telung pilih manut kunaya agama nusa dewa tantra ne utami sifat satmai kenganggani Gagaman sang wiku puntos sang telabring kedarman sang tujuan jiwa mukti malih ikut saking raga sedang jalan biasa puningkan kesenangan hidupnya setelah tak tergama budi luwe kesucian kata mulia ngelan yang yo selesai senang hidupnya menyepi
makian ring ngalas dur oneng matapa berabda asih ring sarwa perani alas pamu ngaca tutur sanggo cangno. Nah jadi dari mana kita sesuai kata-kata orang bijak ada 3 pilihan belajar ini sesuai dengan keahlian pekerjaan. Di antaranya dewa tantra yang paling mulia karena sifat kebijakan yang menguasai diri itu kepribadian sang kita suci yang suka menguasai ilmu kebenaran. Itulah tujuan hidup sejak bisa mencapai semua dari usaha sendiri. Kebiasaan suka belajar kesucian yang menjadi dengan melaksanakan semedi setiap hari. Kebiasaan untuk menjaga hidup di hutan, di pegunungan, sambil melaksanakan tapa bersahabat dengan lingkungan dan semua makhluk, sifat sopan dan santun, berbicara manis dan trawira rajosika gagala. Contoh itu tuh. Contoh, iya kok. Pertanyaan keduanya juga. Barong yang sifatnya randel dan demonis, tentunya barong itu sangat serem. Jangan salahkan orang mengatakan itu pemuja setan, karena memang serem aja. Kemudian sambil tadi babi darah muncrat, sudah pasti sudah pernah berpikir itu pasti setan. Tapi di sisi lain kenapa dipuja di pulau itu secara teologinya, mitosnya dipermasalah. Perbedaannya ada mitologinya berbeda. Kok besok mitosnya lain cerita. Ada Siwagama mitosnya, ada mitosnya lain. Purwa bumi kumpulan beda, Buddha mencapai lain. Banyak sekali mitos. Tetapi semua itu bermanilah karena itu dari Tuhan itu. Maksudnya kalian tidak tahu apa makna yang ada di sini. Setelah apa ini? Setelah dicari, digali. Ya adanya ruang gini, jauh. Tuhan tidak tahu bagaimana unsur Tuhan tidak tahu, tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Itu kosong, sunyi. Tetapi untuk mendampingi, ditemukan unsur positif dengan sang yang bisa dan tidak. Awan dan roh bertemunya itulah menjadi kesatuan yang namanya apa? Ada dan Islam. Ada dan Islam itu sudah mulai kita debasi. Dengan cara menutup telinga, coba nanti dicoba, ada suara. Ketemu suara air, suara api dan sudah. Baru bertemulah tiga. Sekarang tiga unsur ketemu. Digali lagi. Muncul sifat-sifat. Sifat satwa, raja setara, setelah itu muncullah dewa Tanahusana. Ya. Dewa Tanahusana itu ujung-ujung langsung sang Iswara. Tidak seperti itu. Sang Iswara letaknya di timur. Dewanya Iswara, saktinya dalam timur, pancawaranya manis, uripnya kelima, yang wahamanya gajah, warnanya putih, senjatanya tunda, tirtanya tirta Sajiwani. Untuk apa? Untuk melukat orang yang kena upacara dewa dan berkenan. Itu saya lakukan. Terus Buddhanya telah berkaitan dengan pendapat sari. Ada yang namanya Buddha Anggopati, terus Anggopati, terus manusia saktinya namanya Iramura Taurani. Terus kan 4 dewanya oleh Islam. Jadi lengkap sekali. Kalau saya utarakan itu maka putar nih Islam. Terus ke petilas itu di Lengkuya. Kemudian mutar lagi ke sana Maheswara.
Nampaknya di Walawa. Sakti adalah Sakti adalah dan Rupa juga saya, banyak ya. Laksmi ya, wahananya semacam. Muridnya itu keempat. Terus kalau dikaitkan dengan ayamnya, ayamnya itu pangkas, kecantikan. Itu untuk mendalami sebuah kegeram itu dasar utama dari Dewa Jatwa Sana harus bahasa. Harus tahu. Tadi kembali dari kewatak orang-orang. Nah, kemudian kembali lagi kenapa itu demonis itu kenapa? Nah, kalau kita lihat tadi wujud daripada Barong dan Rangga itu adalah demonis seperti apa yang Bayawa cakap. Tetapi karena diletakkan di pura, berarti ada kaitan dengan Wiraka. Sifat Barong dan Rangga itu adalah pemimpin. Barong itu juga anggap sebagai Anggawati, Banaspati Raja, artinya pemimpin bentuk binatang mitologi yang kuat sebagai pemimpin. Itu tadi bisa dikaya kok, bisa simpul. Orang ada itu bukan simpul. Untuk melindungi masyarakat di sekitar. Itu yang terjadi sehingga masyarakat tahu bahwa Barong itu adalah pelindungnya yang bersifat demonis. Fungsinya apa? Kalau ada bencana, kalau ada orang jahat, kalau ada apa, beliau kan punya tugas. Nah, benar Rangga itu sifatnya juga demonis. Karena ada terkutupnya Dewa Dewi Uma menjadi Mbah. Itu kok disebut Ratu Bayin? Itu sudah serem cantik sedih di tuding-tuding sama Barong Ratu Bayin. Ada apa di sini? Perlu digali lebih dalam maknanya agar masyarakat lebih masuk menusuk ke dalamnya bahwa kalau orang itu melihat orang itu keraung di sini banyak orang keraung dia saya tarik banyak orang mistik di sini. Ini kena hari ini adalah umpak wayang kajang pelangi mampu para wayang tidak bisa ini. Kalau saya datang di sini pasti ramai ya. Saya sudah melakukan secara praktek ya, bagaimana mengobati dengan memakai simbol, yang memasukkan simbol ke dalam hipnotis. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai budaya kita itu hanya simbolis itu. Tapi apa mata? Apa yang ditemukan tadi Pak Sekeja? Saya menemukan penemuan itu bagaimana menarik energi. Bagaimana mempertahankan? Karena ada di dalam komentar pengarah sedang ada. Kenapa kita bisa? Orangnya jangan bisa kekayaan gitu. Kenapa orang lain? Egotis kita. Kenapa dia mengkhawatirkan? Padahal budaya kita. Orang ditidurkan. Saya biasa menidurkan orang. Ada di sini orang. Tak tidurkan. Bawa dia anak ke desa bagi-bagi yang itu semua dari simbol-simbol itu. Ya, kemudian apa ya? Padanya teks Durga Musti. Nah itulah. Jadi bagaimana memberikan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Barong itu bukan setan, punya setan kan itu. Yang satu sudah diyakini dengan tepatnya di simbol, pasti dihormati, pasti orang sudah tahu itu adalah sakral. Tapi ketika orang yang tidak mengerti kok pasar seni banyak orang di sini masih orang itu salah juga kan gitu. Banyak orang pasar seni sudah keren juga ada semua lain salah kaprah untuk meyakini dan juga kekerap dibikin orang-orang tidak bisa bikin masyarakat kacau oleh kekerap maknanya tidak mengerti. Ada semua, ada tata susila, ada baca, ada energi di situ yang dikatakan dasar baik. Gimana membangkitkan dasar baik? Misal aksara A, sang aksaranya Iswaro. Dari mana datangnya sangnya? Karena ada di dalam penghubung aksara di dalam
bukunya orang lalu ya disapa saya baca, oh no Joko ini diletakkan sih, di papan, no di sini, cio di mata, ro di tengah, do di sini, sampai semua. Diperhatikan Bapak yang hadir. Ye, Ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan yang saya hormati Bapak Dr. W.A. Sino Widanana SSM Hum selaku anggota internal. Silakan Pak. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Promosi Doktor. Ini kemudian yang saya muliakan itu Ida Jermaku Sane Bersedia Laut yang mungkin Rahajang Rahayu Sinabian kalau promo vendors yang juga pemangku yang juga saya hormati Bapak Prof. Dr. Yuda Tribuna Ketua Haji promotor yang tidak bisa hadir, Bapak Pengji Eksternal Bapak Sudaijo, kemudian Bapak Profesor dan Supayasov, dan tentu saja keluarga yang berbahagia, kemudian para hadirin pada kesempatan hari ini sidang terbuka Profesor Bapak, saya terpaksa harus sebut Bapak Bapak Inyoman Kembang Bahagia Dewi, karena ini adalah sidang akademik. Menarik judulnya, jadi akhirnya ada yang mengangkat, jadi kerap itu memang satu fenomena dari, saya pikir ada kesan inovasi di dalamnya, kemudian ada kesan estetik di dalam. Saya membayangkan ketika menonton atau misalnya di UI ini kan ada tapakan gede dan itu orang dalam bahasa profan. Jadi kerap ini dalam cara berpikir saya yang kebetulan juga sedikit paham tentang teori semiotika, ketika Barong Rangdo itu dikerap. Kerap itu dalam bahasa Jawa kuno itu artinya tata lungkup, kemudian tengkurat. Kemudian dalam bahasa Bali itu artinya hidung dan batang. Jadi ketika dikerap, beliau itu dalam cara berpikir saya itu adalah sedang melakukan yoga. Jadi kenapa kita memuja Barong Rasul pada saat beliau sedang dikerap atau menggunakan kerap? Jadi beliau sedang beryoga. Jadi kita memuja beliau yang sedang beryoga di gedung. Itu dalam cara berpikir saya. Kemudian saat beliau pentas atau napak berdiri, itu dalam pandangan saya kerap itu berubah fungsi. Bukan lagi sebagai kekerap, tetapi sebagai senjata. Ya, kita tahu Durga itu memiliki senjata banyak di tangannya. Misalnya dalam pengarcaan, misalnya Durga Mahesa Suramardini dan Suramini. Yang menarik ini adalah perspektif Siwa Tantra dalam pandangan saya. Nah, ketika beliau melakukan tapa menggunakan dudung itu, ini dalam pikiran saya Siwa Tantra yang dimaksud itu adalah Ati Marga. Karena dalam studi terbaru misalnya Alexis Sanderson yang terus diteruskan oleh Dominic Goodall dan Andrea Akri, itu Siwa Tantra itu ada dua payung utama, yaitu mantra marga dan Ati Marga. Dan di dalam Ati Marga ini juga banyak variannya. Jadi dalam Ati Marga ini lebih kecondongannya itu adalah pada pertampaan. Jadi laku tapa itulah yang disoroti. Kalau mantra marga itu kecondongannya adalah menggunakan sarana mantra-mantra di dalam melakukan pemujaan. Tetapi yang Ati Marga itu kecenderungannya bertapa. Nah, pertanyaan saya, sejauh manakah hubungan antara kekerap
penggunaan kekerap itu dengan sewatata yang kecenderungannya menurut saya itu atimarga dan kemungkinan itu menjurus kepada Pasupata. Nah, ini saya belum temukan di disertasi Jero Mangku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam penggunaan misalnya aksara itu ada kaitannya dengan konsep kandempat yang begitu populer di Jawa dan Bali. Kalau di Jawa Barat itu disebut Sandulur Papat dan Kalibo Kancel. Nah, sejauh mana kira-kira menurut Jero Mangku atau Promovendus hari ini hubungan antara penggunaan kakerap khususnya oleh Barau Hamil dengan konsep kandempat. Baik, itu saja berganti dengan Cina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Putu Pitanandai. Ada dua hal nih yang disampaikan oleh Dewan Pembina. Silakan nih komentar. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab di pertanyaan Dr. Komang yang Dr. Komang Wirawan SN Pasien Dr. Sidu Kutamananda SN. Terima kasih telah memberikan pertanyaan yang mendalam ya, yang perlu memang harus dikupas gitu ya. Terus kemana kandem 4 ya, ke Siwa Tantra ya, si Tawa Tantra dengan hubungannya dengan kekerap. Kekerap itu karena itu ajaran Siwa Istrik ya, sudah jelas di situ pasti sebelah mengandung teks dari Siwa Istrik seperti Gandum Pati Takwa, Saraswati Takwa, terus Buano Kosel, Buano apa, termasuk Wong Resi, banyak sekali di saya baklat ke. Terus kenapa di kekerap itu ditulis begitu? Aksara itu yang berkait dengan Siwa. Karena Siwa itu di dalam ajaran agama Hindu penganut Siwa dan Siwa. Siwa itu adalah disebut Sang Yang Widi. Berbeda dengan Siwa-Siwa yang ada di dalam itu Widi. Tapi itu menganut bahwa Siwa itu adalah Sang Yang Widi. Oleh karena itu, kalau itu Sang Yang Widi atau disebut Siwa di dalam ajaran Siwa ya, sekte Siwa itu merupakan suatu bentuk bisa berwujud Dewa Dewi, bisa berwujud kali-kali. Baik, terima kasih. Akhirnya bertarung kalau yang kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Dr. Putu Pitanandai dan Anda ya. Kalau masih ada yang belum diperdebatkan nanti selesaikan secara adat di luar sana. Nanti saya sangatkan belum. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memberikan waktu pada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini sidang akademik ujian terbuka. Ujian promosi doktor atas nama Saudara Yoman Kemar Badiarta SKI MSOS dinyatakan ditunda selama 15 menit. Terima kasih. Kedua sidang beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu sekalian, acara kami lanjutkan kembali.
Sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Inyoman Kepar Bagiarte SAG Ensos dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim uji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ketua sidang membuka kembali sidang ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor Saudara Inyoman Kembar Bagiarte SAG Ensos. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini sidang akademik ujian terbuka, ujian promosi doktor atas nama saudara Inyoman Kembar Bagiarte SAG Ensos dinyatakan dibuka kembali. Selanjutnya, izinkan saya membacakan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor Saudara Promopenus atas nama Inyoman Kembar Bagiarte SAGM SOS berdasarkan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor dan setelah mempertimbangkan pertama, prestasi yang telah dicapai Promopenus selama dalam pendidikan. Yang kedua, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promopenus dalam melakukan penelitian. Ketiga, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan. Berikutnya, kemampuan Promopenus dalam menarik kesimpulan yang bermakna. Cara Promopenus mempertahankan disertasi, kemudian kredibilitas ilmiah, dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promopenus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan pertama, penilaian yang telah dilakukan dalam ujian doktor tertutup. Yang kedua, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program pascasarjana Universitas Hindu Indonesia. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopenus diterima. Dan dengan demikian, saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu agama dan kebudayaan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya kepada promotor yang turut mensukseskan keberhasilan saudara Inyoman Kembar Bagiarte SAG Ensos dalam mencapai jenjang pendidikan tertinggi doktor, saya persilakan menyerahkan sertifikat predikat kelulusan doktor. Silakan, Bapak Profesor Dr. Ido Bagus. Penyerahan sertifikat predikat kelulusan doktor dan SK Yudisium kepada doktor baru oleh promotor. Hadirin dimohon berdiri. Pada promotor dipersilahkan kembali ke tempat, hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada Dr. Inyoman Kembar Bagiarte SAG Ensos beserta keluarga dipersilahkan mengambil posisi di hadapan Ide Pinandile.
Kepada kepala beserta keluarga dipersilakan kembali ke depan. Pembacaan pesan-pesan pelepasan doktor baru oleh promotor. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Ida Yuda Triguno MS sebagai promotor dipersilakan. Pimpinan sidang dan seluruh anggota Dewan Fiji yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, utamanya para pemangku sampai bersedarau nyarengin acara ujian terbuka peninggi. Hari ini memang hari luar biasa. Yang pertama kita cari jadwal, gitu. Jadwal mestinya dari hari Jumat nggak jadi, mundur ke tanggal 20, ada yang nggak bisa. Akhirnya disepakati hari ini. 2 uji tidak datang karena sedang ngereh. Jadi 2 uji kami, kalian sakti kami. Yang satu Komang Gases, itu Dr. Wirawan, saling undang-undang lihat biasanya di keuji. Yang satu lagi Dr. Sudanto Talar Paliansa. Jadi hari ini ani uji mangku. Wow, panitia bingung. Saya kan perbuku itu strategi. Si mejasin jauh. Nah, nganggur pakaian mangku tau kok. Ani nonton masih mangku. Baik. Jadi Kiki luar biasa. Itu yang pertama, prolog Ditiang. Yang kedua, tentu Ditiang menyampaikan selamat kepada Mangku Bagiarte, Kembar Bagiarte, beserta seluruh keluarga yang telah hadir. Karena saya tahu beliau ini tidak butuh apa-apa sebenarnya.
Ia tidak butuh harta, ia tidak butuh status apa karena sabun ayah dan atas pemangku dengki. Tapi ada satu kalimat yang membuat saya semangat, yaitu 2G. Dia mencari gelar ini bukan untuk api. Angin dia mano panak, jujur dia, bejang pungkur, punya motivasi untuk sama-sama maju. Saya kira ini penting buat keluarga. India sampun melanglang tentang mereka makin di tiang ayah, dan apa yang saya inginkan hari ini untuk anak cucu saya, biar mereka bangga punya kakek yang sudah tua, sudah sepuh, tetapi masih punya semangat untuk menyelesaikan studi. Ini tepuk tangan buat kita semua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, singkat saja, karena ini sudah panjang, tadi dia uraikan. Bicara kekerap, dalam penelitiannya ditemukan ada kekerap yang menggunakan rerajahan sang yang jin atau acintya. Ada yang kedua menggunakan dugem, ya, rangno, macam-macam variasinya nikau, mendaging rangno mau kurung api, rangno kok kurung aja dewata nawa sawen jak pokoknya pahen. Karena pengeras TV ya kekuatan tante itu. Yang ketiga visual itu dan aksara modern itu. Dan semua itu sesungguhnya dijawab oleh Maku bahwa sesungguhnya semua itu adalah wujud untuk menunjukkan bahwa di dalam ajaran Indo Nusantara khususnya Bali, bahwa semua itu adalah sebuah cara penglihatan kita mengkonstruksi ajaran Siwa Tantra. Itu penting bahwa itu adalah hijau perluasan pasti Siwa Tantra, Siwa Parwati. Yang dikau samkia masih nyatu kal kental dan nah sampai ada yang ditemukan dalam penelitiannya rerajahan sing misiabo engkah di sana. Coba gambar sing ada engkah kayak koperajaan engkau ada begitu dilihat nggak ada rerajahan. Tadi tiponya kan 3 sang yang licin sing ada, duka sing ada, sualita sing ada, mudra sing ada, uyung, no, somyo, apa isinya? Napas. Nah, gitu cara leluhur kita di Bali mentransformasikan, mengongkritkan ajaran yang di atas yang abstrak itu biar menjadi bagian dari kebudayaan mereka dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini, dan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini, sesungguhnya saya bukan pemimpin beliau. Yang lebih membimbing itu Profesor Wayang Supriyasa dan Siu Witananda. Saya secara formal membimbing karena SK-nya sebagai pembimbing. Saya mengkonstruksi pikiran, tetapi data-data kengken cara penelitian, kengken proses neraca. Itu kira-kira Pak Supriyasa ahlinya mereka. Yang deklarasikan ya dot belajar mereka. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, hari ini saya kembalikan Pak Mangku Bagiarda kepada pangkuan keluarga, kepada pangkuan masyarakat. Semoga alumni UNHI ini presiden ngayah sekaligus menjelaskan hal-hal yang membuat ibu negatif menjadi lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Sidang Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian promosi doktor Saudara Inyoman Kepar Bagiarto SAG MSOS ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum sidang yang terbuka ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Dr. Nyoman Kemar Bagiarto SAG MSOS adalah doktor yang ke-183 yang promosinya. Baik, terima kasih, saya ulangi. Saudara Dr. Nyoman Kemar Bagiarto SAG MSOS adalah doktor yang ke-183 yang promosinya di Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya UNHI. Selanjutnya dengan mengucapkan Om Dirgayo Rastu Tatastu Astu Swasto, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Inyoman Kemar Bagiarto SAG MSOS dinyatakan ditutup. Om santai. Om. Upacara selesai. Acara selanjutnya, pengambilan foto dan pemberian ucapan selamat kepada Dr. Inyoman Kemar Bagiarto SAG MSOS. Kami persilakan kepada Dewan Penguji dan Dr. Inyoman Kemar Bagiarto SAG MSOS mengambil tempat untuk foto bersama. Kami persilakan juga kepada keluarga untuk ikut foto bersama. Jadi dampingin.